dengan sengaja yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular yang ia lakukan di beberapa platform media sosial. Lois telah menyebarkan berita bohong dengan mengungkapkan pernyataan tersebut di tengah masa pandemi. Nah, ini aneh ya, pendapat kok dibilang berita bohong ya. Berita bohong itu kalau dia tahu fakta yang sesungguhnya tapi dia sampaikan fakta yang lain. Kalau soal penyebab kematian dan lain sebagainya, semua itu kan diperkirakan secara klinisnya begitu. Pendapat ya, saya kira ini pendapat yang juga harus diuji. Kan kita tidak tahu apakah orang itu meninggal karena obat ataukah orang itu meninggal karena penyakitnya sendiri kan. Jadi justru ini harus diuji secara klinis masukan seperti ini. Nah, saya kira karena Dr. Lois ini bukan seorang aktivis ya tentu tidak mudah bagi dia mendapatkan perlakuan seperti ini ya. Dia ingin menyampaikan pendapat sesuai dengan keilmuan yang dia pahami, tapi yang terjadi adalah ya represi. Memang ada yang ditutupi oleh pemerintahan. Misalnya begini, COVID-19-nya is okay, ada misalnya. Ada banyak korban dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada misalnya the dark horse-nya, penunggang-penunggang gelapnya. Ya. Jadi penunggang gelapnya itu adalah mereka yang memanfaatkan pandemi ini untuk bisnis. Maka terbentuklah katakanlah mafia-mafia bisnis alat kesehatan, pengadaan dan lain sebagainya. Kabar Harian mengabarkan. Respon Dr. Tirta, Fahri Hamzah tak setuju Dr. Louis ditangkap. Penangkapan Dr. Louis terkait kasus penyebaran hoax mendapat tanggapan dari ex-Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Ia menyatakan tak setuju jika dilakukan penangkapan terhadap Dr. Louis. Pendapat itu ia sampaikan pada aktivis kesehatan Dr. Tirta. Melalui cuitan pada Senin lalu, Dr. Tirta mengabarkan bahwa kasus Dr. Louis telah dilimpahkan ke Mabes Polri. Cuitan itu lalu direspon oleh Fahri Hamzah. Lewat balasannya, Fahri Hamzah menyatakan tak setuju dengan penangkapan orang dengan tujuan menyuruh berhenti menyampaikan opini. Dalam cuitannya, Fahri Hamzah menuliskan, "Ini kalau sampai pengadilan seru kali ya, hakim bisa banyak belajar. Saya nggak setuju orang ditangkap untuk disuruh diam dan diajak damai, tidak mendidik rakyat." Demikian tulis Fahri Hamzah. Dr. Louis ditangkap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di apartemen Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu sore. Penangkapan itu buntut dari pernyataan Dr. Louis yang tak percaya COVID-19 dan menyebut kematian pasien COVID gegara interaksi antar obat. Kabar Reskrim Polri Komjen Polisi Agus Andrianto mengatakan, Dr. Louis dijerat dengan pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Selain itu juga pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 14 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Polisi Ahmad Ramadan menjelaskan, dalam perkara ini, Dr. Louis diduga telah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax hingga menimbulkan keonaran dan menghalang-halangi penanggulangan wabah. Di antara postingannya adalah korban yang selama ini meninggal akibat COVID-19 adalah bukan karena COVID-19, melainkan diakibatkan oleh interaksi antar obat dan pemberian obat dalam 6 macam. Demikian kata Ramadan saat jumpa pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kini Dr. Louis Owin telah ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka Dr. Louis Owin resmi diumumkan Bareskrim Polri. Ia ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masjid batal ditutup selama PPKM darurat. Ma'ruf Amin mengatakan itu karena saya.
Peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang mengatur penutupan tempat ibadah seperti masjid akhirnya dibatalkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku turut menyuarakan masjid tidak ditutup pada masa PPKM darurat. Ma'ruf Amin mengaku hal tersebut dilakukannya setelah mendengar aspirasi dari para ulama yang menyampaikan pesan dan keberatan atas larangan masjid melakukan kegiatan ibadah. Ma'ruf Amin mengatakan di dalam aturan yang terbaru sudah disebutkan bahwasanya tidak ada lagi kata-kata menutup masjid, tapi yang ada adalah dilarang untuk berkerumun. Meski mengaku berhasil membuka tempat ibadah seperti masjid, namun Ma'ruf Amin menegaskan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi prokes yang dijalankan pemerintah dan tidak menyelenggarakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa seperti resepsi pernikahan. Bahkan nanti supaya tidak ada perbedaan, selain itu juga yang dulunya orang resepsi diperbolehkan dengan jumlah 30 orang, maka sekarang ditiadakan resepsi tidak boleh sama sekali. Masa jemaah sholat tidak boleh resepsi, perkawinan boleh. Masa jemaah sholat tidak boleh, resepsi perkawinan boleh. Karena itu resepsi perkawinan juga tidak diperbolehkan. Menurut Ma'ruf, ini sudah sesuai dengan tuntutan para kiai yang tidak boleh untuk berjamaah baik di rawatib maupun juga Jumatan dan juga sholat Id. Dan Id itu tidak hanya di dalam masjid, tetapi juga di luar masjid sampai keadaan nanti sudah memungkinkan lagi karena ada bahaya yang harus dihindari. Dr. Louis jadi pahlawan di desa-desa. Begini reaksi Dr. Tirta. Penangkapan Dr. Louis Owen pada Minggu menggegerkan banyak pihak. Tak sedikit peristiwa itu menanggap respon pro dan kontra dari publik. Kekinian, sempat menginap di penjara, akhirnya Bareskrim Polri membebaskan Dr. Louis. Sosok Dr. Louis Owen sebelumnya dikenal melalui akun media sosialnya kerap menyoroti penanganan COVID-19. Ia bahkan mengakui tak percaya virus corona. Dr. Tirta membeberkan sejumlah hal soal munculnya sosok Dr. Louis Owen. Disampaikan lelaki bernama Tirta Mandirahudi itu, saat ini banyak masyarakat yang terlanjur termakan hoax ungkapan-ungkapan dari Dr. Louis kalau COVID-19 itu hanya sebuah konspirasi belaka. Dr. Tirta menyebut bahwa banyak warga di desa-desa yang mulai melawan petugas ketika dihardik atau diingatkan untuk memakai masker. Kata Tirta, mereka para warga desa bahkan tak segan mendebat petugas Satgas. Berpedoman pada keterangan Dr. Louis yang menganggap pengobatan salah kaprah adalah biang kerok prahara kopat kapit ini. Dari sana pula banyak yang menganggap Dr. Louis kini sebagai pahlawan baru bagi mereka. Dr. Tirta mengatakan makin kacau ini. Inilah kenapa tidak dari awal ditindak. Kenapa mesti dibiarkan dulu sosok Dr. Louis? Setelah viral, baru ditindak. Sebab banyak warga saat ini di desa-desa yang kini mulai berani mendebat nakes. Kata mereka, kata Dr. Louis COVID itu tidak ada. Ini menjadi kacau. Demikian kata Tirta dikutip dari hops.id. Dr. Tirta kemudian menjawab kerisauan publik soal ungkapan Louis berkaitan dengan banyak pasien COVID meninggal sebenarnya karena interaksi obat. Ia menegaskan itu salah besar. Analoginya jelas sebab banyak sekali pasien COVID-19 yang justru sembuh setelah mengkonsumsi obat. Bahkan tingkat kesembuhan pasien COVID-19 usai mengkonsumsi obat di Indonesia mencapai 90%. Fakta itu tentu, kata beliau, dapat dengan jelas membantah argumen Dr. Louis. Sebelum ditangkap, IDI dan Tirta mengaku terus membujuk Louis untuk segera merevisi pernyataannya. Tetapi dia bersikeras tak mau mencabut pernyataannya. Sebelum menetapkan Dr. Louis sebagai tersangka, polisi ternyata sempat periksa Dr. Tirta. Sebelum menetapkan Dr. Louis Owen sebagai tersangka, polisi ternyata sempat juga memeriksa Dr. Tirta Mandirahudi. Tak hanya itu, polisi juga memeriksa sejumlah dokter dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Tirta diperiksa polisi sebagai saksi ahli terkait pernyataan kontroversial Dr. Louis bahwa pasien COVID-19 meninggal karena obat. Tirta juga mengaku diperiksa sebagai saksi bukan berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Tirta mengaku mendapat informasi Dr. Louis diduga telah menyebarkan informasi yang bisa menghambat penanganan wabah penyakit menular sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, yang intinya menghalangi penanganan wabah di Indonesia. Seperti diketahui, kasus ini berawal dari beredarnya video pernyataan Louis di media sosial mengenai dirinya yang tidak